Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Gus Mukhlason yang kami hormati, kepada para hadirin yang kami hormati, saya mohon penjelasan Gus Mukhlason terkait, saya pernah belajar pada seorang guru mursyid, beliau menyampaikan sebagai berikut. Orang-orang yang melaksanakan ibadah syariatnya saja disebut fasik. Apa itu fasik? Orang yang melakukan kesesatan yang sangat jauh. Dan orang yang melakukan ibadah hakikatnya saja disebut sindik. Dan apabila orang melakukan ibadah syariat dan ibadah hakikat baru disebut siddiq. Kami mohon penjelasan Gus Mukhlason tentang penyampaian sang guru tersebut. Sekian, terima kasih. Antara al-ubad dengan salik dengan wasil. Tadi memang sengaja saya tidak menyebut al-ubad karena posisi pembahasan kita adalah fokus antara salik dengan wasil. Yun sewu, siapa yang mengatakan bahwasanya orang-orang yang ibadah jasmaniah saja itu disebut fasik, yang mengatakan itu orang yang sudah tahu kebenaran. Tapi bagi kita yang masih disebut abid, abid itu ahli ibadah cuman hanya secara jawareh, fisik saja. Gak mungkin Pak ya, gak merasa kalau kita itu wong nyatanya kita setiap saat ya waktu al-imtithalul awamir, kita menjalankan apa yang Allah perintah secara fisik. Kita hanya dipahamkan dan disadarkan ibadah secara lahiriah saja. Gak mungkin kita mengatakan kita fasik, karena nyatanya kita waktu perintah ya kita jalankan, larangan kita tinggal wastinabun nawahi. Tapi ini dikomentari oleh orang-orang yang sudah menemukan hakikat kebenaran, yaitu arif, beda. Orang arif yang ekstrim Pak nih. Nek arif Kanjeng Nabi ngeten. Kanjeng Nabi lo ya. Maklum, dereng ngerti. Tidak ujuk-ujuk. Apa ujuk-ujuk itu Pak? Tidak lekas-lekas langsung dihukumi salah. Karena semua kita prosesnya dari sini. Sebagai sunatullah umat anak turunin Nabi Adam, semuanya begini Pak. Mulai dari Nabi Adam sampai anak cucunya, iku pernah dijerumuskan oleh iblis. Al-Hijr ayat 39-40, keterangannya ada di situ. Pernyataan iblis di hadapan Allah langsung nih, dan minta izin penangguhan iblis terhadap Allah diizini oleh Allah. Iblis itu dikasih wenang gudo menjerumuskan Nabi Adam dan anak seluruh putunya, anak putunya. Miturut cerita kisah di Quran, Nabi Adam ya kejelungup. Nah itu setelah makan buah khuldi. Kita syahwatud dunya. Kalau menurut saya sih udah semua kita memang seperti itu proses awal. Sing penting sekarang jangan sampai masuk dalam satu ayat qad khasiral ladzina kadzabu biliqaillah. Jangan sampai kita berdusta
di dunia ini tidak bisa bertemu Allah, jangan. Sebab siapa yang mendustai pertemuan terhadap Allah di dunia ini ke akhirat, maka itulah qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqaillah. Sak sengsorone orang yang Pak, Bu, getun kecewa itu enggak di depan, Pak. Mesti di belakang. Mesti di belakang. Sekarang yang terpenting bagaimana caranya kita asalnya fasik. Ya. Asalnya ingkar. Terus menjadi iman sebelum mati, itu aja. Berarti kita tidak boleh mengevaluasi hati orang. Berarti kita wajib ngerayai ngevaluasi hati kita masing-masing. Baru wis gak lolokan iku nek ana kuno. Kanjeng Nabi kan ngoten, Pak. Enggak terus memutuskan orang itu jelek, enggak. Memberikan maklum. Laksana ngeten. Bagaimana mungkin salah ya? Orang yang matanya tidak bisa melihat sesuatu dikarenakan buta, terus berjalan nabrak tembok, bisa dikatakan salah? Nek menurut Kanjeng Nabi mboten salah, Pak. Dimaklumi. Karena tidak tahu di depannya ada tembok. Yang tidak buta itu kewajiban menuntun. Pak D, jalannya lewat sini loh, sana ada tembok. Oh, tak kira rondo iki mang. Tak tabrak. Guyon. Memang akibatnya orang yang buta niku gelap, Pak. Enggak ada cahaya. Sama dengan hati seperti itu, makanya disebut fasik. Tadi ada di situ. Tapi bagi orang-orang yang ada di abidun al-ibadah jasmaniyah mengatakan orang-orang salik bahkan orang arif, mohon maaf ya, iku sindik. Karena apa? Karena dia nggak paham apa isi di dalam hatinya beliau-beliau. Ketika salik sudah merasa dirinya itu yang menggerakkan Allah, luwih-luwih wasil. Abid iku mboten paham. Apalagi kalimatnya wasil itu mengatakan aku Allah, wah tambah nemen niki. Ucapan yang di dalam hati dikeluarkan secara lesan. Niki wong gendeng niki. Nek gak wong gendeng gak mungkin berkata seperti itu. Artinya orang yang akalnya sudah dijadab, ditarik Allah sehatinya. Pasti dihukumi kafir zindik. Lah, terus bisanya rukun bagaimana, Pak? Yang abid juga tidak lok-lokan. Yang wasil juga enggak ngelok-ngelokno. Bagaimana menjadi umatan wahidah? Jari Vetivera harus duduk di tengah-tengah saja. Berarti bagaimana? Syariat bernuansa hakikat. Baru tengeriku. Makanya sesuk secara syariat Allah akan menurunkan Nabi Isa. Maksud dan tujuannya, visi dan misinya adalah meneruskan syariat Rasulullah. Loh, mengapa beliau kok visinya seperti itu? Di samping membebaskan pajak,
ya. Beliau juga meneruskan syariat Rasul. Kalau boleh saya berkata, tapi jangan dibikin hati loh ya. Barangkali besok jenengan menangi turunnya Nabi Isa, ya. Sampai ditanya bener apa gak sing kula ucap. Barangkali saya nggak menangi jenengan menangi misalnya umur sampai 2000 misalnya. Lah nek Allah berkehendak kan saged mawon. Lah ngeten. Syariat Rasulullah sebetulnya itu sudah dipelencengkan umat-umat. Ngamuk, jenengan nesu wae. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim millata Ibrahim hanifah. Syariat Rasulullah niku plek ambek kakek Nabi Ibrahim. Syariat yang bernuansa hakikat. Ibaratnya sholat mesti khusyuk, mesti ketemu Allah. Ibaratnya ibadah ghairu mahdoh mesti ketemu Allah. Kerja misalnya hati tidak terpancang dengan upah dan uang, enggak. Hati terpancang hanya bertemu. Lah sekarang gitu enggak? Lu kita bicara fakta, Pak. Tapi lah enggak kerasa toh? Enggak kerasa. Berarti sudah keluar syariat kita itu terhadap syariat Rasulullah. Nek cara lahire mboten, batin batos niki sing mboten sama. Sampai mengapa Allah menuangkan di dalam teladan, sing teladan itu khusus bicara liman kana yarjullaha, tidak liman kana makhluk. Kok nang Allah, kok gak nang makhluk ayate? Ayo saya mencari ning Quran, adakah yang makhluk? Atau wis dimajaskan atau ghairihi? Enggak ada, Pak. Mengapa harus ada di dalam hati itu satu keinginan untuk bertemu Allah? Dan ini sering dibahas, Pak. Tapi hanya sebatas kulitnya saja. Allah itu rahmat. Rahmat. Rahmat berarti derajat makrifat atau arif niku. Maksudnya ada di situ. Boten duweni keinginan untuk memperkaya diri. Hati loh, saya bukan ngomong jasmani. Ruhaniyah bukan jasmaniyah. Kalau jasmaniyah wajib. Wong ning dunya jenengan sebagai seorang suami yo kewajiban tanggung jawab anak istri lah gitu toh. Berarti wajib kerja. Tapi di dalam kerja itu ada Allah mboten? Lah disinilah Pak letaknya seseorang antara abid dengan wasil di sini. Biar dua-duanya tidak gelut, dua-duanya harus duduk di tengah-tengah. Berarti ketemu sudah. Pun mboten lok-lokan. Iya Kang bener sampeyane. Aku biyen iku gak ngerasa nek aku iki fasik. Oh ngono. Sing ana wasil nggih ngoten. Iya Kang. Krana kula nggawa kebenaran situk tok. Tak anggap liyane gak ana. Memang gak ana. Terus aku ya sempat dadi wong gendeng. Ya wis saiki wis waras karo Pak nggih. Nek wis waras wis tidak ada gelut.
nek sik padha gak warase. Wis sampai akhir zaman. Jadi Nabi Isa itu nanti diutus Allah turun ke bumi untuk meluruskan syariat Kanjeng Rasul. Titik. Orang kalau sudah memegang di tengah-tengah itu Pak wis udah. Jadi ukurannya dia itu coro sholat mau minta pahala ya gak pantes. Karena merasa bukan dirinya yang melakukan. Wis ora, wis ngintir ae. Nganut. Wis mboten enten napa-napa. Sami tok. Orang-orang dulu kita, orang tua kita waktu kita mau berangkat kerja di luar negeri, ya tak? Ibu, bapak minta doa supaya enggak terjadi apa-apa. Akhirnya jenengan dilus badu nggih arep mangkat. Ya wis cung. Berangkat to cung, tak dongakno, saya doakan tidak ada apa. Betul Pak, akhirnya pulang tidak bawa apa-apa. Doa ini orang tua. Masya Allah. Jadi itu nanti Pak akan menjadi rukun, tidak saling sikut-sikutan. Kalau semuanya menjadi orang sadar mekaten. Terus masih ada ya tadi pertanyaan ya. Oke, sampun. Oke, lanjut.